Dari banyaknya bunga yang pernah tumbuh takkan seindah dirimu. Sederhananya aku takdirmu. Yeay, tepuk tangan. Oke, para lovers. Wah, seger ya kalau ngelihat dengerin suaranya Marion Jola tuh kayak siang-siang tapi kayak ada Rujak. iya benar. Menyegarkan ya. Oke, para lovers, dan hari ini Friday Acoustic spesial banget kedatangan sama Marion Jola. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, Hello. Marion Jola atau Lala ya. Lala. Sapaannya Lala ini hari ini sedang promosi lagu terbarunya atau single terbarunya yang berjudul Aku Takdirmu. Ini udah ada nih di Spotify, di Joox, di YouTube, semua udah ada ya. Ada. Nah, jadi buat FYI, aduh kok gue jadi deg-degan sih lah. Jangan dong Kak. Itu udah lama banget gak ketemu ya, jadi jangan dong. Ngeliatin Lala tuh jujur deg-degan banget. Oke, jadi di YouTube aja Aku Takdirmu itu video klipnya sudah hampir 450.000 yang sudah menonton. Tinggal bentar lagi. Dalam waktu 2 minggu. Wah, gila, itu keren banget. Terima kasih. Lah, 2024 berarti Aku Takdirmu tuh baru yang pertama ya? Single ya? Iya, single. Iya, di 2024 Aku Takdirmu. 2023 gue inget banget Bukan Manusia, itu delete banget. Benar ya? Terus ada Serius. Iya. Ya, bener ngomongnya Serius. Oke. Itu di 2023 akhir single kedua kamu, dan di 2024 akhirnya balik lagi nih kayak ngedengerin Marion Jola versinya waktu dulu ada Rayu dan ada Jangan. Oh ya. Ini kayaknya easy listening banget. Kayak udah balik lagi ke setelannya Marion Jola. Nah, tapi sebelum ke situ, gue pengen nanya dulu. Sebenarnya proses pembuatan lagunya gimana? Ini kan katanya kamu sendiri yang nulis, terus juga dibantu aransemen juga. Proses pembuatan lagunya gimana sih? Aku nulisnya itu bareng sama Kak Clara Riva. Jadi liriknya dibantu sama Kak Clara dan musiknya dibantu sama Sik. Produsernya juga Sik. Itu yang bikin lagunya Salma ya? Iya, Bunga Hati. Benar ya? Betul. Orangnya timnya sama. Ya, terus kita menulis lagu ini bersama-sama. Prosesnya ya sekali workshop, bikin lagu langsung jadi. Udah. Sekali workshop? Iya, terus emang udah kalian bondingnya udah dapet atau memang sebelumnya kita udah pernah bikin satu lagu, ada yang sebelum Aku Takdirmu ini. Terus aku pikir setelah lagu itu aku masih belum dapet tujuan yang aku mau gitu loh, mau bikin lagu kayak apa. Jadi kita ketemu lagi, terus sekali hari itu bikin langsung jadi Aku Takdirmu dari awal sampai akhir. Terus kita semua langsung suka, langsung di record. Langsung take music video, langsung rilis. Sehari jadi ya? Enggak sehari. Enggak sehari. Setelah itu, yang sehari workshopnya doang. Dikira workshop udahlah langsung gas. Wah gitu. enggak sih, kalau sehari nggak mungkin ya. Tapi berarti aku Superman itu. Ya mungkin kan karena udah dapet bondingnya biasanya cepet tuh. Kalau langsung moodnya udah dapet kan kerjaan juga langsung cepet. Iya, untuk Aku Takdirmu. Untuk pembuatan lagunya aja dalam satu hari itu 4 jam udah langsung jadi kok. Ada kesulitan nggak untuk lagu Aku Takdirmu ini? Tapi kayaknya emang ini sebenarnya nggak ada kesulitan. Ini benar-benar comfort zone aku, comfort space, comfort notes, everything, semuanya. Ya itu kayak Marion Jola yang orang tahu biasanya kan. Jadi mudah-mudah aja, there's nothing special. Spesialnya adalah salah satu lagu yang aku tulis sendiri. Lagu ini bercerita tentang apa? Apakah dari kisahnya Marion Jola sendiri, dari Lala, atau dari orang lain yang ada curhat sama Lala ditulis, atau gimana? Enggak sih, kalau kisahnya sebenarnya aku minta ke Kak Clara buat bantuin bikin liriknya itu. Aku cuma mau lirik yang bucin banget. Aku bilang yang kata-katanya tuh kita gunakan sehari-hari, nggak perlu pakai kiasan yang terlalu spesial atau poetik gitu. Yang bucin, yang sehari-hari, yang kalau orang lihat liriknya tuh orang kayak agak geli, tapi relate gitu loh. Maunya gitu. Tapi kan 2023 Bukan Manusia itu tentang kayak apa ya? Kalau aku ngedengerinnya tuh kayak
PHP mungkin ya, di PHP apa sakit hati bukan sih? Kalau serius kan kayak minta kepastian gitu kan, ayo dong buruan, gue butuh kepastian nih. Betul. Nah, Aku Takdirmu ini apakah memang relate dengan single yang 2023 atau secara cerita ya? Secara ceritanya enggak atau memang sih. atau gimana? Enggak sih, enggak ada relate benang merahnya yang kayak gimana. Semuanya cuma cerita cinta aja sebenarnya. Cerita cinta. Tapi emang ini pure ya, berarti kisahnya Lala atau tadi belum jawab? Kisahnya, ya kalau bilang kisahnya aku, apakah aku pernah merasakan begitu? Iya, aku juga ngerasain yang sama, tapi nggak spesial ngambil dari kisah aku, enggak kok. Oke. Nah, kalau misalnya para lovers denger nih, ya ngelihat video klipnya itu kayaknya nggak cukup sekali sih, karena kalau misalnya ngelihat video klipnya tuh kayak langsung nggak fokus gitu. Lebih ke nggak fokus ya? Karena di sini Lala bener-bener menunjukkan gift dari Tuhan ya, yaitu menunjukkan sisi sensualitasnya, bener ya. Nah, dirilis juga dituliskan seperti itu ya. Nah, apakah memang ini keputusannya balik lagi ke zona nyamannya Lala, brandingnya seorang Lala sendiri, atau gimana keputusan untuk strategi ngeluarin lagu Aku Takdirmu ini kenapa dibikin centil-centil? Sebenarnya nggak ada yang spesial kayak ada yang mau diarahin kembali lagi, enggak. Gampang banget, aku pas mau bikin music video aku cuma bilang aku mau music video buat lagu ini, aku kebayang yang cantik aja. Aku cuma bilang gitu ya, beauty shot yang cantik. Terus ada pengembangan dalam cerita dan ideas kita. Jadi jadilah music video yang kemarin dengan berbagai macam. Sebenarnya ada kejutannya di music video itu kalau ditonton baik-baik, ada teka-tekinya. Yang kamu ditangkap itu, yang kamu, kalau gue ngerasanya kayak lu cegil kan? Bukan juga. Harus nonton baik-baik dari awal sampai akhir. Nanti gue nonton baik-baik. Ada banyak Easter egg-nya, banyak teka-tekinya yang muncul. Oke, nah buat para lovers mungkin teka-tekinya di adegan yang mana nih? Apakah yang di dapur atau yang banyak banget? Banyak banget. Apa aja contohnya? Di semua scene ada, dari detik pertama udah ada. Wow, jadi penasaran nih. Satu aja bocoran apa kira-kira? Paling yang obvious itu kan pas di adegan shower scene-nya pas lagi mandi kan ada darahnya. Iya itu. Ya itu aja. Kan itu paling kelihatan. Okay. Sisanya cari sendiri. Jadi teka-tekinya kenapa kok Marion Jola mandi tapi berdarah gitu ya? Tapi kalau gue sih jujur lebih ngeh tuh di scene akhir Marion Jola tuh kayak Gal Gadot. Kayak Red Notice, film Red Notice. Pernah? Iya nonton Red Notice. Ada Dwayne Johnson. Iya benar. Itu tuh kayak malah mirip itu ya. Iya. Mungkin karena merah kali ya. Lebih ke ininya sih, gayanya. Wow, terima kasih. Aku sih. Gitu. Tapi ya bagus. Agak nggak enak disamain sama Bang Gal Gadot. Nggak enak sama Bang Gal Gadotnya. Enggak lah, kan yang gue bilang tadi, lu gift dari Tuhan ini udah suara bagus, ya kan? Cantik, seksi pula. Wah, ini udah packaging idaman para wanita banget nih para lover. Amin. Ya kan? Oke, sekarang geser nih. Tadi kita udah ngomongin semua tentang lagunya, ya. Nah, sekarang hampir semua unsur musik genre itu udah Lala jajakin ya. Dari tahun kemarin udah ballad udah, terus R&B juga udah. Sekarang kayaknya balik lagi ada jazznya juga, ya nggak sih? R&B-nya juga. Aku Takdirmu ada, ini ya, iya. Lebih ke pop R&B sebenarnya ya, dia. Pop R&B, tapi kayak gue sih ngedenger kayak ada jazz-jazz, kayak ada Maliknya juga kedengeran. Oh, kayaknya kan gitu. Dari suara aku kali ya mungkin ya, dari situ ke bawahnya. Itu makanya Lala tuh udah packaging semuanya, maksudnya semua unsur genre kan udah pernah dicoba. Terima kasih. Tapi apa sih yang ngebuat Lala tuh kira-kira nggak berpatokan sama satu genre? Apakah memang Lala pengen belajar banyak, ya semuanya pengen dicobain, atau ya mencari branding dalam bernyanyi sebenarnya, atau gimana? Sebenarnya kan aku sebelumnya bukan penyanyi ya, jadi selama berjalannya karir aku itu prosesnya aku belajar dan benar mencari jati diri aku sebagai seorang musisi. Especially di album kedua ini aku pengen lebih banyak menulis laguku sendiri sambil mencari jati diriku dan mencari jati diri musikku gitu.
Jadi emang ada beberapa genre yang mungkin aku coba kemarin selama proses aku mencari, exploring, mencari, menyadari apa yang sebenarnya cocok sama aku, and what my actual music language is gitu ke orang-orang. Jadi emang nyobainnya masih ada beberapa, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh sih, cuma pop, ntar R&B, pop R&B, pop R&B. Kemarin sempet ada ballad Bukan Manusia itu karena sempet aku sama pacarku Dennis kita nulis lagunya emang dapetnya lagu sepop ballad itu dan lagunya bagus banget. Part of penyanyinya diri aku egois mau menyanyikan itu. Kalau misalnya aku sebagai penulis aja mungkin lagunya aku kasih orang lain. Sayangnya aku penyanyi kan, jadi aku kayak lagunya bagus banget nih harus gue nyanyiin juga gitu. Padahal beda banget dari genre aku biasanya. Ya emang bagian dari petualangan aku aja sih, makanya banyak yang dicoba. Tapi dapat lah ya, Bukan Manusia itu di 2023 kan juga sempat viral kan selama iya sempat viral juga. Sampai dipakai buat konten-konten gitu kan. Nah tapi kalau kamu sendiri sebenarnya tadi ngomongin petualangan mencari jati diri. Jati diri apa sih yang Lala pengen dapetin dalam bermusik? Dalam bermusik aja sih sebenarnya. Kalau aku salah kalau bilang jati diri aku personally ya, enggak sih. Kayak udah lewat masanya. Mungkin lebih dalam musiknya aja sih sebenarnya yang aku cari. Ya karena aku benar-benar mau fokus bermusik untuk selamanya gitu. Jadi emang aku harus nyari identitasku yang benar biar aku bisa tahu pendengarku sukanya apa, orang-orang memahami aku dan menyukai aku tuh sebagai penyanyi yang seperti apa gitu. Supaya ya biar kedepannya aku bermusik dengan satu jalur itu yang memang buat aku dan buat semua orang. Oke. Nah aku tuh kan ngikutin Lala udah lama banget ya, dari single awal 2017 kalau nggak salah ya. Lupa ya. Enggak 2017, jangan. 2017 kalau nggak salah. Itu sempat 18 ya? 2017 ya. 2018. Nah itu sampai fasenya kamu ngeluarin Jangan itu meledak banget. Terus tiba-tiba Rayu itu juga meledak banget. Nah terus ada fasenya kamu down juga. Itu kan eksplorasi kamu untuk mencari musik sebenarnya kan. Nah dari itu semua, dari ada pujian tapi juga ada mungkin kritikan, kamu memaknai dalam pencarian musik tuh gimana? Padahal kan musik itu soal rasa ya, preferensi. Semua orang bisa merasakan yang nggak bisa kamu rasakan. Nah tapi kalau Lala ngelihat kritikan-kritikan, pujian, itu seperti apa dalam bermusiknya seorang Marion Jola? Menurut aku itu showbiz. Itu mah dunia showbiz aja yang emang dipenuhi komentar, pendapat, terus kritikan kayak gitu kan emang isinya karena kita itu orang showbiz gitu kan. Kita orang yang didengarkan banyak orang, dilihatin banyak orang, lagunya tuh didengarin semua orang. Kalau soal art kan art itu emang art aja, art itu seni bernyanyi, melukis, acting, apapun itu art yang emang ada di dunia showbiz. Jadi dibalik itu semua kalau ada komentar atau kritikan atau apa, aku menanggapinya ya part of the job, bagian dari pekerjaannya. Gitu. Tapi ngebentuk karakter kamu dalam bermusik nggak sih? Jadi kayak ya udahlah nyari yang aman-aman aja. Apa sih? Mungkin jadinya yang tadi gue bilang lagu Aku Takdirmu ini kan rasa-rasa kayak dulu Rayu itu mulai kerasa lagi. Apakah memang seperti enggak itu? Sih sebenarnya aku ngikutin hati aku banget dalam bermusik. Apalagi selama semuanya aku tulis sendiri ini, aku lakukan semua yang aku suka gitu. Nggak pernah terpengaruh pendapat publik gitu. Misalnya mau Lala kayak gini dong, enggak sih. Bahkan aku ngeluarin Aku Takdirmu aja masih banyak yang minta Lala balik lagi dong ke Jangan gitu. Sedangkan aku sedang mature dalam hal umur lagi mature, musik pun lagi mature, perkembangannya lagi mature. Masa aku harus balik lagi ke Jangan yang gila kalanya gitu, yang kuncir dua gitu. Tapi banyak yang minta begitu dan nggak aku dengar juga. Walaupun banyak yang bilang Aku Takdirmu tuh kayaknya balik lagi ke dulu deh, tapi masih banyak juga yang bilang belum balik gitu. Jadi bagian dari pekerjaan. Oke, showbiz. Aku dengerin aja tapi nggak aku amplify, nggak aku masukin, nggak aku lakukan gitu. Karena yang aku dengerin ya paling orang-orang di
label, aku dengerin orang-orang yang kerja sama aku kali. Oke. Nah, tapi kalau Lala sendiri ingin menjadi penyanyi seperti apa? Tadi kan katanya seumur hidup ingin jadi penyanyi. Nah, penyanyi seperti apa lewat lagu-lagu yang Lala sudah keluarkan, ciptakan? Aku pengen jadi penyanyi yang diidolakan, yang bikin orang tuh pengen sekeren aku. Karena dulu aku ngelihat penyanyi gitu. Berarti harus menginfluence banget ya? Iya, kayak wow keren banget sih. Aku mau deh kayak dia. Misalnya ngeliatin Kak Agnes Mo dulu. Dari aku kecil aku udah pernah bilang ke mama, cita-cita aku mau jadi Agnes Monica gitu. Lihat tuh kayak wah keren banget ya, pengen deh mau jadi penyanyi yang sekeren itu, yang orang lihat kayak wah keren banget sih, pengen deh kayak dia gitu. Itu aja sih. Sisanya lagu-laguku bisa jadi peneman orang-orang di mana saja, lagi di jalan, lagi di rumah, lagi sendiri, lagi bersama. Itu sisanya. Paling aku mau jadi penyanyi yang bikin orang kalau lihat tuh kayak aku pengen jadi kayak dia gitu. Ya, jadi walaupun sekarang eranya musik-musik kayak indie itu kayak ballad, kayak anak-anak senja gitu, tapi Lala tetap dengan R&B-nya ya. Mau apapun itu ya ini adalah dirinya Lala gitu ya. Iya. Ini adalah aku. Oke. Nah, satu lagi lah. Banyak orang tuh yang kadang-kadang malah mengingat kamu tuh sebagai wanita yang cantik, punya ya gift yang seksi segala macam, dibandingkan dengan warna vokal kamu yang sebenarnya ya itu yang gue bilang, semua genre udah, warna vokalnya juga unik ya kan. Bahkan ingat banget di waktu kamu ikut Indonesian Idol, Bunda Maya ya kalau nggak salah waktu itu sampai ngasih ada, sebenarnya Lala tuh punya sebuah warna vokal yang unik sebenarnya di situ. Nah, kalau kamu sendiri gimana ngelihat penilaian dari publik atau netizen yang kok gue tuh penyanyi, please ngeliat tuh dari vokal gue gitu, bukan dari ini, atau memang lu nggak terganggu dengan itu semua, atau memang itu bonus aja? Aku nggak terganggu sih. Menurut aku ya malah ada tambahan lagi, berarti orang makin notice aja. Karena balik lagi kan kayak yang kakak bilang itu gift kan. Ya kalau misalnya dinotis sama orang ya udah itu part of the gift juga. Bagian dari berkatnya itu yang dinotis. Kalau misalkan mereka nggak notice suaranya, nggak notice musiknya, berarti seleranya mereka nggak segitunya bagus. Ngelihatnya cuma ngelihat packaging yang luar. Berarti tipe orang yang judge book by its cover mungkin, atau tipe orang yang cuma ngeliatin luar nggak dicari isinya gitu. Kalau yang lain kan masih ada yang nyari isinya. Aku sih nggak terlalu masalah, bonus malah berarti banyak, nge-grab orang yang suka dengerin musik beneran, nge-grab orang yang cuma suka ngeliat doang, nge-grab orang yang cuma suka nyinyir doang, banyak yang di-grab berarti. Jadi masa bodoh aja lah ya. Banyak yang digapai, masa bodoh. Nah, 3 pertanyaan terakhir lah. Dalam bermusik kan kreativitas mempengaruhi banget sama mood ya. Kalau Lala sendiri, Richard sendiri gimana? Kayaknya sekarang kalau yang gua ngeliat Lala kayaknya lebih religius juga nih. Atau gimana? Enggak juga. Mungkin. Enggak religius sih kalau namanya hidup diiringi Tuhan dari dulu. Ngomong pun dari dulu. Apa ya? Recharge diri aku ya? Recharge. Kan harus ada mood, kreativitas itu kalau udah mentok, aduh bete nih, kayaknya nggak keluar gitu kan. Tapi kalau jujur aku simple banget, aku ketemu pacar aku sama temen-temen aku aja aku udah happy, udah recharge buat aku. Nggak perlu yang spesial liburan gitu, nggak perlu sih. Yang sering di rumah tidur gitu, atau kayak ntar tiba-tiba mau jalan bareng nonton, atau nanti ke mall makan makanan yang aku suka, udah recharge buat aku. Kamu kayak tipe aku nggak tipe yang harus holiday gitu, nggak. Berarti kamu tipe cewek yang bisa ngabisin waktu seharian di kamar? Iya, aku bisa seharian di kamar. Ngapain aja biasanya? Tapi yang penting nggak sendiri, karena aku nggak suka sendiri. Nggak suka sepi kayak gitu. Tapi yang penting sama orang-orang yang dekat sama aku, nggak harus yang keluar ketemu banyak orang gitu. Enggak. Ada ketakutan lah kalau misalnya kamu ketika sendiri sampai katanya nggak mau sendiri, itu ada ketakutan? Aku tuh kalau sendiri bosenan dan jadinya mikir, karena aku tuh overthinker. Aku tuh suka mikir yang berlebihan, yang berkepanjangan mikirnya. Jadi kalau misalnya aku di sekitar orang-orang yang aku sayang,
aku nggak mikir karena ada mereka, kita ngobrol, kita bercanda gitu. Jadi aku nggak suka sendiri gitu. Sukanya tuh kayak berinteraksi aja sama orang-orang yang aku sayang, bercanda mulu gitu biar nggak mikir. Karena kalau dibiarin sendiri aku mikir. Kalau Lala sendiri sebenarnya sekarang nih dengan evolve-nya seorang Lala, orang ingin atau Marion Jola ingin dikenal oleh publik itu sebagai orang yang seperti apa? Penyanyi yang seperti apa? Coba sampaikan ke netizen nih, Lala yang sudah evolve ini ingin dikenal sebagai apa? Ingin dikenal sebagai singer-songwriter dan performer yang baik dan menginspirasi. Kenapa? Alasannya? Kenapa ya? Nggak apa-apa menjadi inspirasi yang baik itu kan menjadi buah yang baik untuk orang lain. Jadi why not gitu. Dan maybe one day Lala bisa jadi kayak Agnes Mo ya, bisa menginspirasi generasi penerus go internasional. Nggak harus kayak Kak Agnes Mo juga enggak. Itu mungkin perannya Kak Agnes Mo mungkin berbeda dari Kak Agnes Mo atau mungkin lebih dari Kak Agnes Mo. Amin. Bisa jadi apa saja untuk menginspirasi kalian dengan baik. Amin. Oke. Nah, terakhir 3-5 tahun ke depan apa goals dari seorang Marion Jola? Aku nggak suka pakai goals. Nggak suka? Aku nggak suka naruh Let goals. it flow aja gitu? Iya. Dari dulu aku kalau ditanya goals aku stres atau kenapa lah? Enggak, aku orangnya nggak gitu aja. Gak suka naruh goals. Aku suka jalanin hari, bekerja keras tiap hari, kapanpun itu. Kerja keras nanti baru tahu dapat hasilnya apa gitu. Nggak suka naro goals, tempat untuk lari dan dikejar gitu, enggak sih. Sukanya tiap hari kerja keras sebaik mungkin, sepenuh mungkin, sebaik mungkin yang bisa aku lakukan. Terus nanti aku lihat dapat hasilnya apa. Aku Jadi, suka kayak gitu. Lala ini tipikal yang ya udah benar-benar totalitas menjalani hari ini karena percaya pasti hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Begitu. Yes, begitu tiap hari. Kalau itu totalitas. Nanti kita lihat dapatnya apa. Oke, siap. Terima kasih Lala, wah seru banget ya. Terima kasih. Dari tegang sampai serius nih, ya kan? Sampai gue sekarang deg-degan lagi juga nih. Berarti serius terus dong. Enggak lah. Tapi have fun. Ngobrol sama Lala selalu ada inspirasi yang bisa diambil ya. Terima kasih. Nah, mungkin Lala bisa promosi, jangan lupa buat para lovers nih, sebutan para penonton lovers. kita. Buat dengerin single terbarunya Lala, Aku Takdirmu. Hai para lovers, aku Marion Jola, baru merilis Aku Takdirmu yang dari tadi kita obrolin. Sudah bisa didengarkan di semua music platform favorit kalian, andalan kalian. Dan sudah bisa ditonton music videonya di YouTube aku, Marion Jola. Berikan cinta sebanyak-banyaknya. Nah, terus tadi Kak Lala di awal udah notice, ayo ada teka-teki di musik klipnya. Iya. Kira-kira apa aja teka-tekinya langsung tulis di kolom komentar ya. Betul. Pokoknya yang bisa nebak pokoknya yang taruh di. Iya. Pokoknya buruan bikin dalam 1 bulan 5 juta views. Oh, amin ya. Nggak perlu kok, nggak perlu. Tapi amin. Cuma nggak perlu kok, nggak harus sebulan 5 juta. Mungkin amin. Sesuatu terjadi setelah ini langsung wah 1 orang nonton sampai bulan paling 10 orang kan? Mungkin sebulan 20 juta. Amin. Langsung tuh bisikin konser tunggal langsung. Juga. Oke, terima kasih sekali lagi Lala, sukses terus, ditunggu single-single terbarunya. Semoga albumnya segera keluar. Amin. Apa yang Lala lakukan ke depannya bisa menjadi menjadi inspirasi dan penyemangat untuk orang-orang ya. Oke, terima kasih para lovers. Jangan lupa saksiin terus Friday Acoustic. Dan setelah ini Lala bakalan nyanyiin lagu Aku Takdirmu secara akustik. Sama satu lagu lagi apa? Nah, itu rahasia. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe ya channel Paragra Media, like dan sebarkan video ini agar orang-orang bisa mendengarkan inspirasi dari seorang Marion Jola. Aduh, guys, gue suka gue deg-degan nih diliatin Marion Jola. Jangan gitu. Oke, terima kasih Lala sekali lagi kasih, Kak. dan sampai jumpa. Terima kasih.